Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini saya memutuskan untuk membuat video dengan tema jurnal syukur. Ya, anggap aja ini sebagai pengantar kenapa saya perlu membuat jurnal syukur itu. Tahun 2024, saya usia 34. 10 Januari kemarin baru 34 ya. Itu salah satu hal ya, bertepatan dengan tahun baru, bertepatan dengan istilahnya bertambahnya umur. Salah satu hal yang ingin saya lakukan di 2024 itu, atau di usia saya yang menginjak usia 34 itu adalah saya memberikan perhatian dan waktu lebih untuk tentang syukur ini, karena saya merasa betapa pentingnya syukur. Ya, syukur itu ya penting lah. Gimana menurut kalian, penting nggak menurut kalian? Bersyukur itu penting apa enggak? Bersyukur itu saya merasa butuh syukur. Ya, dengan syukur kita bisa merasa, saya bisa melakukan sesuatu kegiatan itu dengan bahagia, tidak berekspektasi yang tinggi-tinggi ya. Misalnya melakukan sesuatu itu bebas gitu, tanpa ada pamrih pengen ini pengen itu. Ketika melakukan ini dengan pikiran ingin hasil ini ingin hasil itu kan beban. Jadinya kalau beban keinginan atau tujuan itu nggak tercapai, nanti kan akan kecewa. Nanti kalau kecewa nggak mau melakukan itu lagi. Padahal setiap kegiatan atau usaha apapun itu nggak belum tentu langsung berhasil, malah banyak gagalnya. Nah, dengan syukur itu bisa melakukan sesuatu yang sulit, susah, perlu mikir, perlu waktu itu, tapi dengan rasa senang itu, bahagia dalam berproses. Bahagia dalam berproses itu yang bisa didapat ketika diri kita, saya diliputi dengan rasa syukur. Ketika rasa syukur itu luput, ngersulo, ngeluh, protes. Nanti ketika disalahkan dan memang salah ya, itu excuse, banyak alasan, banyak itu tidak bertanggung jawab, nanti rentetannya banyak kalau nggak bersyukur itu. Tapi kalau bersyukur itu enak. Jadi pentingnya syukur itu apa? Ketika kita bisa bersyukur, kita menyadari, saya menyadari keberlimpahan diri. Bener ya, kesadaran itu ya baru-baru ini aja muncul. Jadi rasa syukur itu memang benar membuat saya merasa berlimpah, merasa kaya, merasa cukup dengan diri saya saat ini, merasa cukup ya. Nah, dengan cukup itu ya berusaha maksimal untuk mencapai tujuan tertentu gitu ya. Tapi yang penting cukup dulu. Ketika cukup, mengusahakan sesuatu jadinya dengan senang, nggak terlalu ngoyo, nggak terlalu uber gitu. Lalu dengan rasa syukur tadi kan ada keberlimpahan ya, ketika saya punya hidup, saya punya anak, saya punya rumah, saya punya teman, punya kuasa tertentu, punya skill tertentu. Itu bisa digunakan untuk apa? Ketika bisa syukur itu ya bisa mengenali diri sendiri, terus nanti pelan-pelan, karena rasa syukur itu misalnya kita merasa berlimpah,
lalu cukup, merasa cukup dengan diri sendiri, lalu timbullah kita perasaan peka terhadap sekitar. Peka terhadap sekitar itu istilahnya, oh masalah teman, masalah tetangga, masalah apa, itu kita lebih aware gitu ya, bukan dalam urusan ikut campur ya. Masalah yang aware itu maksudnya lebih peduli, bisa membantu di mana gitu, bisa membantu di mana ketika ada masalah-masalah itu. Nah, ketika menyadari masalah, ketika sudah ada kepedulian itu timbul, itu kita akan mikir, saya mikir dengan masalah-masalah yang ada itu, saya bisa ambil bagian di masalah yang mana untuk menjadi solusi, saya bisa berbuat apa. Ketika bisa berbuat itu ketika bisa bermanfaat kan ada rasa senang ya, yang enggak terbeli dengan uang. Ketika melihat orang bisa tersenyum, bisa istilahnya dengan bantuan yang enggak seberapa sebenarnya, kepedulian itu yang lebih penting ya. Kadang-kadang ketika bantuan kita enggak selalu bisa langsung menyelesaikan masalah ya, tapi ketika bantuan dan perhatian kita itu memberikan, orang merasa nggak sendiri, itu kan dampaknya besar sekali itu bagi orang lain. Lalu ketika menemukan hal-hal yang kok masalah ini sulit, kok saya nggak bisa jadi solusi dalam banyak hal, hanya sedikit sekali yang bisa saya bantu, itu kesadaran itu akan membuat kita lebih rajin atau lebih tekun untuk mengasah skill. Oh, tetanggaku punya masalah ini, oh ibuku di rumah punya masalah ini, jadi untuk bisa membantu aku harus punya skill A atau B untuk bisa menyelesaikan masalah itu. Nah, dorongan atas kesadaran itu membuat orang lebih besar motivasinya untuk belajar sesuatu. Misalkan masalah ya banyak lah contohnya, masalah sekolah, masalah ngaji, masalah apa, masalah mungkin pertanian, air, apa kayak gitu yang dekat-dekat dengan kita, masalah apa ya, yang dekat-dekat aja lah, yang kecil-kecil gitu. Atas dorongan itu kita dengan sendirinya akan termotivasi untuk punya skill. Jadi kalau urusannya ekonomi ya, kalau urusannya ekonomi dengan istilahnya dengan landasan syukur tadi, sebenarnya ya disitulah letak entrepreneur, letak pebisnis itu ya menurut saya. Orang-orang yang ngomongin entrepreneur, ngomongin pengusaha itu, kalau rasa dasar dari usaha itu adalah syukur, dia akan banyak menemukan masalah dan kemungkinan besar akan bisa menjadi solusi dari masalah itu, karena dia sudah terlepas dari ego, nggak mikir sendiri-sendiri, mikirnya orang-orang, nggak mikir keuntungan, nggak mikir kepentingan diri sendiri. Ya kembali lagi ke syukur itu ya, entah batin entah enggak, itu bisa bersyukur itu sudah padi menurut saya. Bisa bersyukur sendiri itu sudah keuntungan. Jadi ya mulai malam ini ya, mungkin mulai malam ini saya menentukan selain nulis, saya juga bikin video tentang jurnal syukur. Ini sebagai pengantar aja, kenapa menurut saya
membuat jurnal syukur itu penting. Ya, sekian pengantar tentang syukur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.